Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di mata pelajaran fisika. Kita lanjutkan materi kemarin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang metode ilmiah. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Kita slideshow dulu. Nah, keselamatan kerja di laboratorium. Kenapa kita membahas keselamatan kerja di laboratorium? Karena memang ilmu fisika itu selalu berhubungan dengan eksperimen, penelitian, sehingga perlu adanya panduan khusus tentang keselamatan kerja di laboratorium. Karena suatu eksperimen atau penelitian itu dilakukan di laboratorium. Laboratorium. Kalian sebelumnya pernah mendengar kata laboratorium? Pasti di SMP sudah tidak asing lagi tentang laboratorium. Jadi laboratorium itu tempat suatu peneliti atau seorang peneliti melakukan eksperimen atau penelitian. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini ruangannya. Jadi banyak benda-benda atau banyak alat-alat untuk menguji suatu eksperimen. Tuh. Selanjutnya ada APD atau alat pelindung diri di laboratorium. Jadi ketika kalian masuk ke laboratorium, kalian tidak boleh memakai pakaian sembarangan. Misalnya kalian memakai seragam sekolah masuk ke laboratorium, itu tidak boleh. Harus ada alat pelindung dirinya. Kenapa? Karena benda-benda di laboratorium itu sangat beresiko tinggi dan bisa membahayakan tubuh kita. Baik itu cairan kimia atau alat-alat yang lain. Nah, apa APD-nya atau alat pelindung dirinya? Oke, kita cermati satu persatu. Di sini ada bagian mata. Bagian mata di sini dilindungi dengan kacamata lab. Jadi ada kacamata khusus untuk digunakan di laboratorium. Jadi bukan kacamata sembarangan atau kacamata gaya. Jadi sudah khusus untuk menangkal radiasi. Tuh. Kemudian bagian kepala, head. Nah, ini ada penutup kepalanya. Jadi ketika kalian masuk ke laboratorium itu harus ada penutup kepala. Kenapa? Karena untuk membatasi atau meminimalisir jatuhnya rambut di bahan penelitian kita. Gitu. Jadi harus ada penutup kepalanya. Face atau muka. Nah, ini memakai masker biasanya ya. Masker atau memakai face shield. Tuh, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan di wajah kita. Kemudian bagian telinga, ya bagian telinga ini juga diberi seperti peredam gitu agar tidak terkena gendang telinga kita. Loh, kenapa? Karena kalau di laboratorium kan kita sedang melakukan eksperimen, otomatis alat-alat itu sedang bekerja. Nah, frekuensi bekerjanya alat itu biasanya berada di ambang batas pendengaran kita, sehingga akan membuat telinga kita sakit. Untuk meminimalisir telinga kita sakit, maka dibutuhkan peredam suara di telinga kita agar tidak merusak gendang telinga. Kemudian ada respiratory atau ini masker ya, agar tidak mengganggu pernafasan kita, jadi harus memakai masker. Kemudian di sini ada hand or body. Nah, hand ini kita harus memakai sarung tangan ya, sarung tangannya pun itu yang khusus untuk di laboratorium, dan body ini berarti kita harus memakai jas lab. Jas laboratorium ini khusus didesain untuk kita yang sedang melakukan eksperimen di laboratorium. Jadi bukan jas-jas biasa. Ini jas khusus yang didesain untuk para peneliti. Dan yang terakhir ini foot atau bagian kaki. Nah, bagian kaki itu harus memakai sepatu yang tertutup.
Jadi bukan sepatu sembarangan, apalagi pakai sandal, itu sangat tidak boleh. Di laboratorium, jadi semua anggota tubuh kita benar-benar dilindungi agar tidak membahayakan di tubuh kita. Jadi kaki pun harus memakai sepatu khusus di laboratorium, yaitu yang melindungi seluruh bagian kaki. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, kalau kalian nanti di lab ya, atau suatu saat kalian bekerja di laboratorium, maka penampakannya seperti ini. Ini sudah sangat lengkap. Ya, kakinya dilindungi, badannya juga pakai sarung tangan, pakai face shield, pakai masker, terus pakai penutup kepala. Tuh. Selanjutnya, simbol-simbol tanda bahaya di laboratorium. Jadi, semua lab itu pasti memiliki simbol-simbol. Dan kalian kalau berada di lab harus mengetahui dan memahami simbol-simbol tanda bahaya di laboratorium. Yang pertama, simbol ini menunjukkan bahwa benda tersebut mengandung radiasi. Kemudian, simbol yang kedua ini menunjukkan bahwa benda tersebut tajam. Simbol yang ketiga, ini menunjukkan bahwa zat-zat kimianya atau benda-benda di laboratorium bersifat korosi. Korosi itu apa? Korosi itu nanti bisa membahayakan tubuh kita. Jadi tangan kita kalau terkena korosi, ya terkena benda-benda yang mengandung korosi, maka bisa akan membahayakan tangan kita. Tuh. Kemudian, ini ada gambar tengkorak seperti ini dan ada tulisannya poison ini. Ini berarti bendanya atau bahan-bahan kimianya bersifat atau mengandung racun. Selanjutnya, ini bahan-bahan kimianya atau benda-benda yang berada di laboratorium mudah terbakar. Dan yang terakhir, ini yang terakhir, gambar seperti ada bom yang meledak, berarti benda-benda di laboratorium atau zat-zat kimianya bisa meledak, bisa terjadi ledakan. Jadi ada 6 simbol tanda bahaya di laboratorium yang paling utama dan paling sering digunakan. Jadi kalian harus benar-benar mengetahui dan memahami. Oke, kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium. Yang pertama, luka bakar. Jadi, luka bakar itu sangat beresiko tinggi kepada tubuh kita, bisa terjadi di tangan, di wajah, ataupun bagian tubuh yang lain. Yang kedua, luka karena benda tajam atau tumpul. Ini juga kecelakaan yang paling sering terjadi. Cedera mata. Cedera mata ini banyak sekali contohnya. Bisa kelilipan, kemudian bisa terkena luka di mata atau di pelipis. Kemudian ada yang tersiram bahan kimia di mata gitu. Dan yang terakhir, kecelakaan yang paling sering terjadi di laboratorium yaitu keracunan. Bisa keracunan karena menghirup zat-zat yang sangat membahayakan pernapasan, itu juga termasuk keracunan, atau tidak sengaja terkena di mulut kita. Tuh. Ya, jadi itulah keselamatan kerja di laboratorium yang harus kalian pahami dan harus kalian benar-benar ingat beberapa simbol-simbol bahaya tadi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada tubuh kita. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.